Ibu semua, semoga semuanya dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan melandasi setiap kegiatan kita, aktivitas kita dengan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyinya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21 berbicara tentang dua tokoh, yaitu Adam dan Kristus. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa Adam yang merupakan manusia pertama yang Tuhan ciptakan merupakan manusia pertama, dan lewat manusia pertama ini dia telah jatuh ke dalam dosa, dan ketika Adam yang pertama ini jatuh ke dalam dosa, maka semua orang berada di bawah kutuk dosa. Saya dan Bapak Ibu juga berada di bawah kutuk dosa oleh karena perbuatan Adam. Narasi tentang dosa yang dilakukan oleh Adam kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 yang menceritakan bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka harus bersusah payah. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka dikatakan bahwa mereka diusir keluar dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah dari mana mereka berasal. Nah, karena itu Bapak Ibu, Adam yang pertama, yaitu Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, dan sebagai akibat saya dan Bapak Ibu bahkan seluruh manusia juga ikut menanggung hukuman dosa atau ikut mengalami kutukan. Jadi Adam yang pertama atau manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan semua orang juga ikut jatuh ke dalam dosa. Tetapi tokoh yang kedua yaitu Kristus yang oleh ketaatannya mengerjakan karya penebusan di dalam dirinya lewat ketaatannya kepada Bapa, maka semua orang dapat dibenarkan. Tetapi di dalam bagian ini kita harus mengerti bahwa semua orang yang dimaksud di sini adalah mereka yang percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Semua orang yang dibenarkan yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Roma pasal 9 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa maksud saya Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah respon terhadap karya penebusan Kristus di atas kayu salib yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sampai mati hanya untuk menebus saya dan saudara daripada dosa dan maut. Dan semua orang yang percaya itu mereka dibenarkan. Mereka dibenarkan. Saya dan Bapak Ibu dibenarkan karena kita mengaku dalam hati dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita terus bertumbuh di dalam pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.